Selamat pagi saudara-saudara, kita patut bersyukur bahwa kita bersama-sama dengan umat Advent sedunia yang mulai doa 10 hari pada hari ini. Secara pribadi kita bersyukur juga bahwa Jemaat Nyur ini adalah hari yang ke-11 dan saya memuji Tuhan karena Tuhan menggerakkan saudara-saudara untuk datang bersama-sama pagi ini. Juga ada beberapa tamu-tamu kami, selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, di mana dua tiga orang sepakat untuk memohon apa saja, maka Dia akan mendengarkan doa kita. Jadi saya bersyukur bahwa kita lebih dari dua tiga orang, itu sudah menjadi syarat untuk memohon, ya, di mana dua tiga orang sepakat memohon apa saja Tuhan hadir dan Tuhan akan mendengarkan permohonan kita. Kita pegang janji Tuhan ini dan saya berharap pagi ini kita mengalami lagi kecurahan Roh Kudus, saudara-saudara, dan kita sedang melakukan pekerjaan perantaraan, ya, berdoa bagi saudara-saudara kita, berdoa untuk memohon kecurahan Roh Kudus supaya kita bisa membagikan roti kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan menggerakkan kami untuk berkumpul bersama-sama pagi ini, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mencari baptisan Roh Kudus. Bapa, Engkau yang berjanji mintalah maka akan diberi, maka kami meminta saat ini. Kau juga berjanji apa saja yang kami minta sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami akan mendapatkannya adalah kehendak-Mu, agar kami memperoleh keselamatan ya Tuhan. Adalah kehendak-Mu bahwa kami memiliki karakter seperti Yesus. Adalah kehendak-Mu bagi kami untuk disucikan, adalah kehendak-Mu agar kami mengalami baptisan Roh Kudus. Tuhan, kami menuntut janji-janji ini untuk menjadi bagian kami saat ini. Berikan kami roh-Mu yang suci, berlimpah ketika kami berbakti beribadah saat ini. Ketika kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, melanjutkan pelajaran kita setiap hari. Ya, kemarin kita mempelajari secara rinci, ya saudara-saudara, syarat yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11. Ya, ayat 1 sampai 4 adalah doa Bapa kami, dan kita sudah mempelajari bahwa doa Bapa kami adalah doa memohon kecurahan Roh Kudus. Mengapa begitu? Karena kita perhatikan permohonannya. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Dikuduskanlah namamu artinya saudara-saudara kita memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan adalah karakter Tuhan. Bagaimana kita memuliakan nama Tuhan saudara-saudara? Matius 5 ayat 16 dengan gamblang mengatakan, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara-saudara, saya dan saudara hanya bisa melakukan yang baik kalau kita memiliki Roh Kudus. Dengan demikian, ketika kita berdoa, ya, dikuduskanlah namamu. Artinya, saudara-saudara, kita sedang meminta Roh Kudus turun dalam diri kita supaya dengan begitu kita akan memuliakan Tuhan. Ya, kemudian, saudara-saudara, yang berikut, datanglah kerajaanmu. Tuhan Yesus berkata, apabila aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ya, bagaimana kerajaan Allah itu datang? Kalau saya dan saudara memiliki Roh Kudus. Ya, dengan demikian setiap permintaan saudara-saudara yang ada di dalam doa Bapa kami sebenarnya adalah permintaan agar kita memiliki Roh Kudus. Kemudian Tuhan Yesus memberikan satu ilustrasi dari ayat 5, ya, Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 mengenai seorang yang datang pada malam hari kepada temannya, dan temannya ini harus mencari roti karena dia tidak punya roti. Saudara-saudara, ketika orang datang bertanya, "Kenapa kalian memelihara hari Sabat? Kenapa kalian tidak makan haram?" Baru di situ kita menyadari bahwa, wah, ternyata saya nggak bisa jawab, saudara-saudara. Kebanyakan anggota akan bilang, oke, sebentar saya mesti tanya pendeta dulu. Iya, saudara-saudara,
Kalau saudara bertanya kepada pendeta apa yang saudara harus jawab, memang nggak ada salahnya saudara-saudara. Tapi itu membuktikan bahwa kita ini sebenarnya masih banyak kekurangan. Kita kembali kepada zaman kegelapan, di mana hanya pendeta yang tahu. Ya, ini adalah konsep daripada gereja Roma Katolik. Ya, gereja kita, gereja Advent seharusnya tidak seperti itu. Tapi memang kita sedang mengarah ke sana, saudara-saudara. Di mana anggota kita sekarang ini bukanlah anggota yang siap untuk memberikan jawaban kepada imannya. Ya, saudara-saudara, mari kita berubah, mari kita bisa ya dengan diri ya. Tentunya kita harus belajar tentunya. Ya, saudara, supaya kita bisa menjawab kapan saja ditanya, di mana saja, oleh siapa saja. Ya, apa yang kita yakini. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus bisa menjawab kapan saja. Ya, setiap kali ditanya apa iman kita, mengapa kita memiliki iman seperti yang kita miliki. Ya, saudara-saudara, ketika kita tidak merasa kurang, saudara-saudara, maka itu sebabnya kita tidak mencari. Ya, ketika kita tidak merasa kurang, kita tidak mau belajar. Roh mau belajar adalah roh yang berasal dari Tuhan, saudara-saudara. Roh yang selalu merasa miskin, yang selalu merasa kurang, yang selalu merasa bodoh. Sehingga saya perlu belajar untuk lebih baik lagi. Adalah satu roh yang akan membuat orang berhasil bukan hanya dalam hal rohani, tapi juga dalam hal-hal yang ada di atas dunia. Ketika seorang pekerja merasa bahwa dia harus meningkatkan diri karena dia tidak mampu, maka dia akan maju, saudara-saudara, dan dia akan terus belajar dan terus meningkatkan kemampuan dirinya. Maka dia akan kompetitif dalam pekerjaan di kantor, saudara-saudara, dan dia akan selalu dibutuhkan oleh perusahaannya. Dia tidak akan pernah tidak akan pernah dipikirkan oleh kantornya untuk diberhentikan oleh karena dia memberikan kontribusi. Saudara-saudara, kalau kita hanya melakukan tugas kita yang ada di job desk kita ya, maka kita ini bukan pekerja yang baik. Ini secara dunia. Demikian juga di dalam hal rohani, saudara-saudara. Kalau kita merasa puas bahwa saya sudah cukup baik dan kita tidak lagi mencari Tuhan lebih, kita tidak lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, kita tidak merasa miskin, ya, maka inilah yang menyebabkan keadaan Laodikia terjadi. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk memohon kepada Tuhan supaya kita merasa miskin, supaya kita memiliki kerendahan hati. Wah, saya perlu belajar lagi, saya perlu lagi banyak berdoa. Saya masih kurang berdoa, saya masih kurang dalam memahami firman Tuhan. Saya masih kurang dalam banyak hal. Saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan manusia, kita akan rasa aman. Ya, kenapa rasa aman itu muncul? Karena kita membandingkan diri kita dengan apa? Dengan manusia. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan Yesus, maka kita akan selalu merasa kurang. Ini masalahnya. Ya, ini masalahnya saudara, bahwa kita tidak memiliki karakter seperti Yesus, bahwa kita tidak mengasihi seperti Yesus, bahwa kita tidak aktif bekerja giat seperti Yesus, bahwa kita tidak berdoa seperti Yesus. Ya, maka tidak heran saudara-saudara, kita mengalami banyak masalah dalam kehidupan kita karena kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan berarti kalau saudara berserah sepenuhnya kepada Tuhan maka saudara tidak ada masalah. Ya, masalah itu baik buat saya dan saudara. Masalah itu adalah yang kita butuhkan. Kenapa saya katakan begitu, saudara-saudara? Mari kita lihat di dalam ini bukan pendapat saya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ya Yakobus 1. Mari kita buka Yakobus 1. Mari kita lihat ya, di dalam Yakobus 1 firman Tuhan berkata di dalam ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, di sini dikatakan oleh Rasul Yakobus bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Kenapa? Karena dengan ada ujian terhadap iman kita, itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah
Ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Di sini dibilang, saudara-saudara, kalau kita mau menjadi satu kehidupan yang berbuah, ya, kalau kita mau hidup kita ini berbuah, hidup kita ini menghasilkan sesuatu, ya, hidup kita ini berguna, ya, saudara-saudara, kita harus memiliki ketekunan. Dan ketekunan itu didapatkan dari apa? Kalau kita diuji oleh berbagai-bagai ujian, saudara-saudara. Ya, jelas di sini bahwa kita membutuhkan masalah. Kenapa? Karena seringkali kedagingan kita begitu kuat. Ya, saudara-saudara, kita tidak berdoa sungguh-sungguh. Ya, kalau kita tidak punya masalah, kapankah kita ini berdoa sungguh-sungguh? Dan kemarin kita mempelajari bahwa berdoa sungguh-sungguh, ya, dari dalam hati itu sangat penting. Ya, berdoa dengan perasaan yang betul-betul mencari Tuhan itu sangat penting. Nah, seringkali dalam kenyataan kehidupan kita, saudara-saudara, ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, maka kita tidak berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa sungguh-sungguh dengan tetesan air mata hanya ketika masalah bertubi-tubi datang menyerang kita, saudara-saudara. Ya, dan setan akan bilang kepada kita, kamu tidak diperdulikan oleh Tuhan. Kamu sudah mengalami masalah yang luar biasa. Tapi lihat, Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak peduli. Di sini iman kita benar-benar diuji, saudara-saudara. Ya, kalau kita mau lewat ujian yang terakhir di air Saman, ketika antikristus itu akan mendirikan patung dan semua yang tidak memiliki tanda binatang, saudara-saudara, semua tidak bisa makan karena tidak bisa jual, tidak bisa beli. Kemudian sesudah antikristus mendirikan patung, maka dia akan memerintahkan siapa yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Saudara-saudara, kita akan menghadapi ini di depan kita. Itu sebabnya Tuhan dalam kasih karunia-Nya mengizinkan begitu banyak masalah di dalam kehidupan kita. Masalah sesungguhnya adalah berkat dari Tuhan. Bayangkan Tuhan melihat satu masalah yang ada di dalam diri Yunus. Tapi Yunus tidak bisa melihatnya. Ya, Yunus adalah seorang Laodikia sejati. Dia melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Tapi bagi dia sudah cukup baik. Ya, dia seorang nabi, dia merasa sudah cukup baik, saudara-saudara. Tapi Tuhan melihat ada satu masalah. Apa masalahnya? Ya, masalahnya, saudara-saudara, bahwa dia tidak suka menurut. Ya, sehingga Tuhan yang melihat masalahnya ini, Tuhan menyuruh dia pergi ke Nineveh. Ya, Tuhan suruh pergi ke Nineveh. Dan benar, ya, dia tidak mau menurut. Saudara-saudara, bayangkan seorang nabi kalau tidak menurut. Ini sama dengan seorang pendeta tapi pemberontak, tidak mau menurut, ya. Maka Tuhan yang bisa melihat itu, karena dia bisa melihat isi hati, Tuhan berusaha untuk menolong Yunus supaya Yunus bisa keluar dari masalahnya yang dia sendiri tidak bisa lihat, ya. Dan benar, ya, Yunus melarikan diri. Ketika Yunus melarikan diri, saudara-saudara, Tuhan mengirimkan badai, ya, badai terjadi, ya, sehingga akhirnya sesudah dilakukan undi, Yunuslah yang bermasalah, saudara-saudara, ya, luar biasa. Yunus yang bermasalah dan dia harus dilempar ke dalam laut. Dan waktu dia dilempar ke dalam laut, dia ada di dalam perut ikan. Di situ baru dia bertobat. Saudara, seringkali, ya, hukuman yang Tuhan berikan adalah kasih karunia Tuhan untuk menolong saya dan saudara supaya kita bisa menang dari kedagingan kita. Itu adalah pertolongan Tuhan sebenarnya, ya, saudara-saudara, pertolongan dari Tuhan. Tuhan rindu untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kedagingan kita yang kita sendiri tidak mungkin bisa melihatnya, tidak bisa mengalahkannya. Ya, saudara-saudara, ini sangat penting bahwa kalau kita dalam segala masalah, sebenarnya kita harus berbahagia karena berkat Tuhan sedang datang dalam kehidupan kita. Ya, bayangkan kalau Tuhan tidak mengirimkan angin ribut dalam kapal di mana Yunus ada, maka dia akan lari dan tidak merasa bahwa dia harus bertobat. Bayangkan kalau Tuhan tidak bikin anak yang hilang itu miskin, jatuh miskin, saudara-saudara.
ya. Waktu dia kaya, dia foya-foya, saudara-saudara, ya memang salahnya dia sendiri. Tetapi Tuhan izinkan dia menderita, saudara-saudara. Dia tidak punya makanan dan dia harus bekerja di kandang babi, makan makanan babi. Baru dia menyadari bahwa saya ini bodoh sekali. Kenapa saya nggak pulang ke rumah bapak saya? Di sana pelayan-pelayan diperlakukan dengan baik. Saudara, seringkali kita merasa menurut kepada Tuhan, ya, hidup dalam penurutan kepada Tuhan bukan suatu hidup yang menarik. Sehingga kita mau mencoba kehidupan di dunia. Dan kehidupan di dunia adalah kandang babi sebenarnya. Dosa adalah seperti kandang babi. Ya, ya. Anak yang hilang ini seorang anak yang nggak tahu diri, saudara-saudara. Ya, tapi dan anak yang bodoh. Ya, dia berbahagia di rumah bapaknya, tapi dia sering ya merasa bahwa kehidupan di luar sana jauh lebih menyenangkan. Tapi saya mau bilang saudara-saudara, saya dan saudara kalau kita kembali kepada dosa yang sama, kita ini jauh lebih bodoh dari anak yang hilang karena dia cuma satu kali hilangnya. Tapi kita berkali-kali, dia satu kali makan makanan babi, tapi kita berkali-kali saudara-saudara. Oleh karena kita jatuh kepada dosa yang sama lagi. Ya, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan jernih. Ya, kenapa kita menghadapi masalah? Ya, kita menghadapi masalah itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan sedang berusaha membuat saya dan saudara berhenti melakukan dosa. Itu yang dia lakukan. Dan selain itu, saudara-saudara, ya, kalau saya dan saudara sudah setia kepada Tuhan, tapi kita menghadapi masalah, ya, apa artinya? Ya, sama dengan Ayub bahwa terjadi pertentangan antara Tuhan dengan setan dan setan sedang menuduh umat-umat Tuhan yang setia ini bahwa mereka setia karena mereka merindukan berkat Tuhan. Ya, mereka tidak sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan. Ya, itu tuduhan setan. Ya, ya tuduhan setan kepada umat-umat Tuhan selalu bahwa mereka ini orang-orang yang tidak layak Tuhan karena mereka punya motif-motif yang tidak suci. Mereka memelihara sabat dengan ketat supaya bisnis mereka diberkati. Mereka setia kelihatannya secara lahiriah, tapi dengan motif supaya Tuhan selalu melindungi mereka. Ya, itu adalah tuduhan setan. Ya, saudara-saudara, kalau kita mau lolos dalam pengadilan terakhir, pengadilan yang sedang berlangsung di surga, sebelum kita dimeteraikan, kita harus melakukan segala sesuatu tanpa ada embel-embel, saudara-saudara. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, ini harus menjadi motif kita sehingga setan tidak bisa menuduh apapun. Nah, kalau saudara dan saya setia kepada Tuhan, ya, dan kita tidak ada masalah, tapi datang masalah. Kenapa? Mari kita lihat. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya, saudara, jelas atau tidak? Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kenapa? Kenapa setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya? Karena setan tidak mau orang beribadah kepada Kristus. Dia mau orang mundur. Itu sebabnya saya dan saudara menghadapi banyak masalah sama seperti Ayub. Walaupun saudara tidak berbuat sesuatu yang salah, ya, saudara setia dan hidup saudara benar di hadapan Tuhan, saya dan saudara akan menghadapi penganiayaan yang dilakukan oleh setan supaya kita ini menyerah dalam kehidupan kita yang benar. Kita akan menyerah. Ya, saudara-saudara, di sini jelas dibilang bahwa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan pun kita akan menghadapi masalah. Sekarang saudara-saudara, ya, saya ingin ya meneruskan perumpamaan dari 5 anak dara dan yang bodoh dan 5 anak dara yang bijaksana. Kemarin kita belum selesaikan di dalam Matius 25 mulai ayat 1 ya. Matius 25 ayat 1. Ya, saudara-saudara, mari kita ulangi ini
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, kita sudah jelaskan kemarin bahwa pelita itu adalah firman Tuhan. Karena Mazmur 119 ayat 105 bilang, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, pelita itu adalah firman Tuhan. Ketika gadis-gadis yang bodoh ini bawa firman Tuhan, tidak ada persediaan minyak, saudara-saudara, artinya mereka belajar firman Tuhan, tetapi tidak tidak punya Roh Kudus yang cukup. Ya, ada Roh Kudusnya, tapi tidak cukup, saudara-saudara. Ya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saudara-saudara, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, ketika mendengarkan seruan tengah malam, mereka terbangun. Dua-dua terbangun. Bisa saja saya dan saudara sementara dibangun saat ini oleh seruan tengah malam yang membangunkan kita bahwa Yesus sudah mau datang. Kita terbangun. Tapi saudara-saudara, sampai waktu kebangunan rohani terjadi, belum kelihatan bedanya. Belum kelihatan saudara-saudara. Ya, masih sama-sama yang bodoh dan yang bijaksana. Apa yang membuat perbedaan? Nanti kita lihat, ya. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Semuanya bangun. Akan terjadi kebangunan rohani di mana semuanya kelihatannya bangun, saudara-saudara, di dalam satu gereja. Apa yang membedakannya? Mari kita lanjutkan. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, biarkanlah kami sedikit dari minyakmu. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, akan tiba waktunya bahwa gadis yang bodoh ini akan berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Ya, akan tiba waktunya ketika dalam kebangunan rohani ini, gadis yang bodoh akhirnya menyadari bahwa, wah, kami ini kurang ternyata, dan dia minta kepada yang bijaksana, ya saudara-saudara, dia baru menyadari, tapi sayang saudara-saudara, kesadaran itu datang terlambat. Apa yang membuat perbedaan antara yang bijaksana dan bodoh, yang membedakan hasil nasib mereka? Yang satu telah mempersiapkan minyak sebelum jauh hari sebelum seruan tengah malam itu datang, sementara yang bodoh tidak. Saudara-saudara, ya, uh, maukah kita mengorbankan keselamatan yang sangat berharga ini dengan menunda-nunda, ya, menunda-nunda untuk mempersiapkan diri, ya, ini terlalu riskan, ya. Perumpamaan ini jelas mengatakan ada yang persiapannya lama, ada yang persiapannya baru, dan bisa dibilang tidak ada persiapan. Ya, apa beda nasib mereka pada akhirnya? Yang bijaksana sudah mempersiapkan secara lama, dia sudah antisipasi jauh sebelumnya, saudara-saudara. Ya, sebelum seruan tengah malam itu tiba, dia sudah mempersiapkannya. Ya, sehingga ketika seruan tengah malam itu datang, dia sudah siap. Sementara yang bodoh, ya, dia belum menyadarinya, tapi dia akan menyadarinya. Tapi ketika dia menyadarinya sudah apa? Sudah terlambat. Mengapa kita tidak siapkan dari sekarang, ya, supaya kita amankan, ya, yakinkan bahwa kita sudah melakukannya, ya, saudara-saudara, ya. Kapan kita mulai perubahan itu berpengaruh. Kita tunda-tunda, bisa saja itu akan terlambat. Karena itu yang mau diajarkan oleh perumpamaan ini. Ada yang terlambat, saudara-saudara, mempersiapkan diri ketika Yesus datang kedua kali. Ya, mereka tahu Yesus mau datang, mereka menantikan kedatangan Yesus, tetapi mereka terlambat untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus. Mereka terlambat. Siapakah yang
mau mengambil resiko terlalu besar dengan menunda-nunda ya kebangunan rohani secara pribadi. Ya, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan jangan tunda saudara. Ya, terlalu berisiko kalau kita mau menunda. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, mari adakan perubahan, mari adakan perubahan, mari adakan kebangunan rohani. Jangan ditunda-tunda, saudara-saudara, karena resikonya terlalu besar. 5 gadis yang bodoh menunda dan dia berusaha untuk mencari ya kepada yang bijaksana, tetapi yang bijaksana bilang tidak bisa karena kalau saya kasih kepada kamu maka kami belum tentu juga cukup. Ini menyatakan satu hal saudara-saudara bahwa keselamatan adalah urusan pribadi masing-masing ya, bukan diwariskan ya. Kita tidak bisa bergantung keselamatan kita kepada pendeta kita ya, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada siapapun tidak bisa saudara-saudara. Itu adalah tanggung jawab pribadi kita ya. Saudara-saudara jelas sekali di sini ya. Jangan mengandalkan oh pendeta saya rohani ya, saya tunggu aja berkat dari dia dengan dia doakan saya tiap hari. Jangan saudara tunggu. Ya, sekarang kalau Roh Kudus berbicara, jangan keraskan hati kita, saudara-saudara. Sekarang waktunya untuk datang mengadakan perubahan pembaruan. Kalau Roh Kudus sudah berbicara, sekarang waktunya. Kalau menunda resiko terlalu besar, bisa saja akan terlambat, saudara-saudara. Ya, kenapa kita mau berjudi ya dengan keselamatan kita? Terlalu besar resikonya yang dipertaruhkan. Keselamatan itu sangat berharga saudara-saudara ya. Ini harta yang paling indah. Jangan kita mau korbankan atau mau tukar dengan kemalasan rohani kita, dengan penundaan ya. Nyonya White katakan salah satu alasan kenapa istri Lot menengok ke belakang oleh karena dia melihat teladan dari Lot ketika malaikat katakan masih di rumah mereka. Malaikat berkata kepada Lot, segera ayo cepat, mari kita harus segera meninggalkan kota Sodom, kita harus segera pergi ya. Lot, Nyonya White katakan, terlihat berlambat-lambat. Dia tidak segera pergi dan ini menjadi batu sandungan yang menyebabkan istri Lot binasa, saudara-saudara. Karena Lot pemimpin rohani di rumah tangganya, ya, kepala rumah tangga yang merupakan imam di dalam rumah tangga berlambat-lambat ketika disuruh segera bersiap-siap untuk segera pergi keluar dari kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, ketika malaikat Tuhan berbisik kepada kita, ayo sekarang, jangan tunda. Tapi kita terus menunda, saudara-saudara, kita sedang menjadi 5 gadis yang bodoh. Kita sedang menjadi 5 gadis yang bodoh. Jangan kita lakukan ini, saudara-saudara. Ya, jangan terlalu besar resiko yang dipertaruhkan. Ayat yang ke-10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudara-saudara, pada akhirnya gadis-gadis yang bodoh ini mendapatkan minyak yang mereka butuhkan. Mereka dapat minyak yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, apa artinya? Ya, mereka akhirnya siap. Siap mereka akhirnya, tetapi sudah terlambat. Ya, sangat disayangkan sudah terlambat. Ya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saudara, sangat menyedihkan bahwa umat-umat Tuhan yang sudah menantikan Tuhan, ya begitu lama, akhirnya ketika Tuhannya datang mereka kedapatan ternyata ringan. Ternyata mereka tidak siap, ternyata mereka tidak layak untuk masuk ke dalam perjamuan kawin. Saudara-saudara, ya, kenapa? Apa masalahnya yang mau ditekankan di sini? Pada akhirnya mereka dapat minyak yang dibutuhkan, tetapi sudah terlambat, sudah terlambat. Yang mau dikatakan, jangan sampai saya dan saudara
terlambat, saudara-saudara. Ya, jangan sampai kita terlambat untuk mempersiapkan diri kita. Ya, Tuhan sedang memberikan kita waktu sekarang. Waktu yang berlimpah bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dengan baik-baik, untuk menyelesaikan segala masalah yang belum selesai. Ya, dengan siapapun. Kalau kita punya masalah dengan orang ini, waktunya untuk diselesaikan, saudara-saudara. Ya, firman Tuhan bilang, ya, sebisa mungkin kalau itu dalam kuasamu, berdamailah dengan semua orang. Ya, saudara-saudara, kalau ada orang yang belum kita damai, ya, belum berdamai dengan orang itu, ini waktunya untuk diselesaikan. Jangan tunggu, ya, seruan tengah malam itu datang, saudara-saudara. Ya, kita tidak tahu kapan saja kita bisa apa? Kita bisa mengalami kematian. Kenapa kita harus menunduk? Mengapa kita harus menunda, saudara-saudara? Ini waktunya. Ini waktunya bagi kita untuk menyelesaikan segala ya sesuatu yang tidak selesai dengan siapapun. Ya, saudara-saudara, biarlah kita mau untuk mempersiapkan diri secepat mungkin. Secepat mungkin, saudara-saudara, kita selesaikan segala hal yang perlu diselesaikan. Ya, biarlah ini menjadi templakan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kita harus segera mengadakan pembangunan rohani dan terus saudara mengalami kebangunan rohani. Jangan kita maju mundur ya, on off. Jangan, maju terus ya, terus mengadakan kebangunan rohani ya. Saya bersyukur bahwa saudara digerakkan untuk datang pagi ini, walaupun kita sudah menyelesaikan 10 hari, tapi kita mau agar kita terus mengalami kebangunan rohani, agar kita lebih kuat lagi, dan kita tidak mau kembali kepada kandang babi, kita tidak mau kembali kepada dosa-dosa kita. Ya, saudara-saudara, kita harus berdoa kepada Tuhan, supaya kita diberikan kasih karunia-Nya untuk membenci dosa. Ingat, saudara-saudara, dosa itu menyebabkan Yesus disalibkan lagi. Kalau kita terus berbuat dosa, ya, kalau kita tidak lagi merasa bahwa Yesus mati bagi kita dan tidak merasa apa-apa kalau kita berbuat dosa, walaupun dia disalibkan lagi, dia sakit hati, saudara-saudara, ya, itu menyakitkan bagi dia. Ya, mari saudara-saudara, kita datang kepada dia untuk betul-betul ya memohon kasih karunia-Nya supaya kita diberikan kuasa untuk membenci dosa. Karena selama kita mengasihi dosa, kita tidak akan meninggalkan dosa. Ya, hanya kasih karunia Tuhan yang akan menyanggupkan saya dan saudara untuk membenci dosa. Ya, hanya kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kita perlu banyak berserah, perlu banyak berdoa, karena hanya Roh Kudus di dalam hati kita yang sanggup untuk memberikan kepada kita kehidupan. Ya, di dalam Roma 8 ya menjadi ayat yang terakhir pagi ini, saudara-saudara. Mari kita baca Roma 8, firman Tuhan yang sangat penting. Dengarkan di sini. Demikianlah sekarang mulai ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Siapa yang bisa memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut? Adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kudus saja yang sanggup melepaskan kita daripada dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, tetapi karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Karena yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu.
Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus adalah Roh Yesus, ya. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Ya, saudara-saudara, di sini dibilang kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, kita bukan milik Kristus. Dengan kata lain, kalau kita bukan milik Kristus, kita akan binasa. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa, memohon, mendesak Tuhan, ya, tanpa malu memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus bisa dicurahkan kepada kita, ya, bukan untuk kepentingan kita sendiri, saudara-saudara, tapi hanya kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita akan memuliakan Allah, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita pagi ini. Mari kita tunduk kepala sebelum kita akan berdoa berdua-dua. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini, di mana kami boleh bersama-sama untuk mendapatkan kecurahan Roh Kudus. Baptiskan kami pagi ini, kami akan berdoa berdua-dua. Biarlah Engkau akan meteraikan firman ini di dalam hati kami. Sehingga kami boleh lagi ya Tuhan, dikuduskan. Mampukan kami untuk membenci dosa dan meninggalkan dosa. Hanya Engkau yang sanggup melakukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa berdua-dua, mungkin ada yang ingin menyampaikan permohonan doa. Kalau ada, dipersilakan secara khusus. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Hence, dia semakin sehat, kita akan doakan dia akan tes swab hari ini supaya dia bisa pulang, saudara-saudara. Ya, kita tolong dukung dia dalam doa. Dan pokok-pokok doa yang sudah ada untuk orang-orang yang sedang belajar firman Tuhan, kita doakan nama-nama mereka. Baiklah, kalau tidak ada, saudara-saudara, kita akan berdoa berdua-dua. Pendeta. Oh, kalau ada Pastor, silakan. ada Ibu Femi namanya. Oke, kita Yang dari Luwuk. Ya, ini lawatan dari ya Ibu Femi ya. Shalom. Shalom Pak. Selamat pagi. Tolong doakan kemanakan saya Noel Karamoy yang lagi Noel yang Karamoy lagi di rumah sakit. Ya. Oke. Kita doakan ada Noel. sepertinya gejala demam berdarah. Oke. Ya. Kita doakan tolong Pak. Didoakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Iya. Pagi Pastor.